Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita Anggur TV. Kenalin, nama aku Della. Hari ini aku akan ngebawain segmen baru di sini, namanya Mistik, di mana kita akan ngebahas soal cerita-cerita horor dan seram. Boleh dari rekomendasi kalian, nanti aku akan kasih tahu di ujung video. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita ini berjudul Pesanan Gaib Aisyah. Kita tahu ya bahwa sekarang ini lagi zaman-zamannya driver online. Kita tahu bahwa di Indonesia ramai banget driver online sekarang bertebaran gitu ya, termasuk di Yogyakarta. Jadi cerita ini datang dari Yogyakarta, di mana ada seorang driver bernama Pak Yoga, usia 40 tahun. Dia mengalami hal mistis dalam hidupnya. Jadi ceritanya, seorang driver online motor ini ngedapetin orderan dari customer yang bernama Aisyah. Jadi ceritanya, ada seorang perempuan mengorder ojol dari sebuah mall di kawasan Malioboro dengan titik tujuan di wilayah Mejinglor, Kecamatan Godean, Sleman. Sebenarnya Pak Yoga ini udah lama jadi driver online, jadi bapak ini nggak ada perasaan takut ataupun gimana-gimana gitu. Yang bikin kaget, dia dapat orderan itu jam 9 dari Malioboro menuju ke Mejinglor. Jaraknya sih lumayan ya, 8 km, jadi sekitar 20 menit. Awalnya Pak Yoga ini nggak ngerasa sangat aneh gitu atau yang curiga apa gimana, karena si Aisyah ini normal-normal aja kayak manusia biasa gitu, ngobrol juga walaupun sesekali doang. Nah pas sampai di tempat tujuan, Aisyah turun dong, terus ngasih uang ke bapaknya. Ngasih uangnya tuh Pak Yoga inget kalau warnanya warna biru, tapi nggak minta kembalian sama sekali. Yang sekarang bikin aneh adalah Pak Yoga ini nggak bisa keluar dari lokasi itu. Dia terus aja muter-muter di daerah yang sama. Bingung dong. Dan yang lebih bikin kaget adalah Pak Yoga itu ngeliat tempat dia nurunin Aisyah tadi itu bukan rumah, tapi cuman sebuah pohon dan gorong-gorong. Perasaan tadi tuh ini rumahnya yang cewek itu deh, tapi kok nggak ada ya, cuman ada pohon sama gorong-gorong doang. Jadi panik dan takut dong Pak Yoga. Akhirnya dia cuma bisa berdoa sambil nelponin teman-teman ojolnya yang lain, karena berharap bisa dijemput atau ditujukan jalan keluar gitu deh. Terus pas begitu dia keluar dari tempat itu, akhirnya dia bisa keluar, dia lega dong. Dan dia ingat bahwa Aisyah tadi ngasih uang ke dia, jadi dia cek dong. Begitu dia keluarin, ternyata itu hanya selembar kertas, bukan uang beneran yang tadi dia lihat di awal. Tambah kaget dong. Dan ternyata si Aisyah ini kisahnya bukan cuma Pak Yoga doang yang ngalamin, tapi semua hampir banyak dari ojol-ojol di Yogyakarta udah ngalamin hal yang sama gitu. Salah satunya Pak Rudi ini. Jadi ketika Pak Rudi mendapatkan orderan pesanan makanan gitu dari customer bernama Aisyah, dia tuh nggak punya pikiran aneh-aneh karena dia kan udah lama jadi Gojek. Terus tuh dia minta dikirimkan di daerah Kuncen. Kalau kalian belum tahu, Kuncen itu daerah memang tempat pemakaman umum yang terbesar di Yogyakarta. Nah, begitu selesai nih, dia mau nganter nih ya, udah ambil pesanan steaknya dari salah satu resto menuju ke daerah Kuncen tempat Aisyah tadi mesen. Dia datang nih ke tempat wilayah itu, tapi kok titik tujuannya di komplek pemakaman umum. Tanpa pikir panjang lagi nih bapak nih, bingung nih, balik nggak ya? Kalau balik takutnya nanti ratingnya jelek katanya. Jadi dia tetap melanjutin nih, tetap menuju ke titik tujuannya. Begitu selesai, persis di titik tujuan itu, dia ngeliat cuman ada pemakaman sama batu nisan yang rusak. Dia sampai bingung, kayak dia mau pulang aja apa gimana ya, tapi dia takut gitu kan. Masalahnya si Aisyah ini di chat di aplikasi ngejawab kayak manusia biasa. Jadi dia begitu ngelihat batu nisan itu rusak, terus nggak ada orang kiri kanan, akhirnya dia mutusin untuk pulang karena dia benar-benar ketakutan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih benar-benar aku takut ya. Kalau aku jadi Gojeknya pasti aku langsung mundur dan nggak akan jadi Gojek lagi, atau aku nggak akan ngambil orderan tengah malam. Gimana menurut kalian? Kalau aku sih berpikirnya mungkin nggak sih makhluk yang beda alam sama kita bisa pakai handphone atau pakai aplikasi online kayak gitu. Tapi kalau emang beneran ini nyata sih kasihan ya sama Gojek-Gojek yang kerjanya malam gitu. Tapi kalau ini ternyata orang jahil, menurut aku ini jahat banget sih. Kalau kalian gimana? Apakah kalian percaya Aisyah ini nyata atau hanya bohongan? Komen di bawah. So, itu dia cerita hari ini.
Jangan lupa kalian di like, subscribe, and comment. Aku biar makin semangat bikin videonya. Dan kalian yang mau kasih rekomendasi cerita seram lainnya boleh kirim email di bawah ini. I'll see you on my next video. Bye!